Maridemaitas san yang sian nomor Maridemaita sian nomor sia. Tarik suara untuk bisa. Yang tahu. Yang puji holongi rohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku. Ya. Ya. Kita nyanyikan. Puji holongi Tuhan, atas berkat-Mu Kau beri kami kesehatan, kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran studi kami. Berkatilah kami, bukalah pikiran kami supaya kami mengenal apa itu firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati jugalah hamba pendeta kami yang mendidik kami. Semoga memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami orang dosa, kesalahan dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita. Pelajaran kita di mana tadi? Minggu kemarin. Coba dibaca dulu kalimat terakhir. Baca dulu semua orang. Ada peristiwa besar dalam kitab Yosua, yaitu 12 pengintai yang disuruh oleh Yosua sebelum masuk ke tanah Kanaan. Ya, itulah peristiwa-peristiwa besar sebelumnya, yaitu kisah penciptaan, terus peristiwa besar, hukum Taurat, ada hukum Taurat situ, ada kan? Baru 12 pengintai dari kitab Pentateuch. Sekarang kita memasuki peristiwa besar dan kecil, yaitu tentang 10 tulah. Sudah 10 tulah. Apa aja? Penciptaan, 10 tulah, hukum Taurat,
Haji darat. Sudah? Sudah. Nah, tugas pengintai sudah. Sekarang mengenai pengajaran. Ini kita usaha pengajaran. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan melalui orang tua kepada anak-anaknya, secara terus-menerus dan turun-temurun. Tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-25. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 1 sampai 25 tentang kasih kepada Allah dan perintah yang utama. Pengajaran ini menjadi bagian yang terdalam dan melekat serta berakar di dalam hati, jiwa, roh, iman, dan budaya tradisi bagi bangsa Israel, serta menjadi bagian rujukan bagi setiap orang percaya. Jadi pokok iman yang dikandung dalam perikop pengajaran tersebut yaitu sejak awal agar setiap orang mengasihi Allah yang Esa dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dua, pokok iman yang kedua, haruslah engkau dalam kurung orang tua tutup kurung mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
di saat di rumah, koma, di saat sedang dalam perjalanan, koma, di saat berbaring, dan di saat bangun. Titik. Ketiga, haruslah pengajaran itu diikat sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, serta menuliskannya di tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Gitu. Mari kita baca dulu. Ini tinta emas nih. Ini pengajaran sejak awal. Mari kita baca Ulangan 6 ayat 1 sampai 25. Dua ayat kita baca. Kita buka Alkitabnya. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 25. Mari kita baca dua ayat. Dari Nurul Tumar. Kasih kepada Allah adalah perintah yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendirikinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dalam setahun. Udah ya. Nah. Di sini aja. Bentar kita izinkan beliau duduk dulu dengan tenang.
kasih datang ya, Iya. berlambat. Ya lanjutkan ayat. Ayat 9. Ya. Dan haruslah engkau menulis. Saya lapar dulu. Apa tadi lapar? Oh 9. Ya. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 12, engkau harus takut akan rumah. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Pada Ia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau beribadah dan haruslah engkau bersumpah. Ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anak itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberi kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan kepada kita. Ya, terima kasih ya, ini luar biasa. Ini tinta emas. Ya, kalau misalnya punya pulpen itu khusus tinta emas itu untuk hal yang mengandung keemasan dalam hidup. Jadi pendidikan dan pengajaran itu adalah tinta emas, goresan emas, hati emas. Dari pihak kita, orang Batak sangat luar biasa ya. Anak kokido orang dia. Apa artinya itu? Surabaya, ada misalnya. Anakku kayak itu. Hartaku adalah anakku. Di balik dikatakan anak kokido orang dia, itu yang pertama prioritasnya adalah pengajaran, ya, pengajaran atau pendidikan. Sampai hari ini orang Batak di media sosial dan hasil penelitian, orang Batak itu nomor 1 yang memperjuangkan pendidikan dan meroleh pendidikan. Nomor 1 orang Batak. Keren. Artinya orang Batak
orang tua itu sangat malu dan minder kalau anaknya nggak sekolah. Makanya orang tua kita tutup lubang, gali lubang, utang sana, utang sini, hanya untuk menyekolahkan kita. Nah ini kita mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi apalagi? Satu, statusnya dia bangsa Tuhan, pilihan Tuhan. Tuhan akan malu kalau bangsa pilihan ini tidak baik, keadaannya tidak baik, hidupnya tidak baik. Nah, karena Tuhan telah berjanji dan memilih. Sama status kita, orang tua kita sudah menikah dan punya anak, mereka berjanji supaya keadaan anak-anaknya baik, pendidikannya baik, masa depannya baik. Jadi hargailah orang tua kalian. Yang kedua, isi pendidikan itu pertama adalah kasih kepada Tuhan, sang sumber Allah itu sendiri. Dan Tuhan menyatakan dirinya sama dengan orang tua. Coba dulu kita sama-sama ucapkan dulu kita yang kelima, dua-dua. Kita kelima, dua-dua ya. Kita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan memasukkan, mempersonifikasikan dirinya pada figur orang tua. Jadi kalau bahasa Batak, orang tua itu bebata nani ida. Apa itu? Bebata nani ida. Tuhan yang terlihat. Orang itu Tuhan yang terlihat. Itulah hebatnya orang Batak, orang Yahudi. Nah, orang Yahudi pengajarannya pertama itu tentang Tuhan, kasih yang pertama pada Tuhan supaya baik keadaan kita. Yang kedua, mengasihi orang tua supaya keadaan kita baik, jauh dari malapetaka, durhaka. Jadi semiskin-miskinnya orang tua kita, serendah-rendahnya pendidikan orang tua kita, dan kita lebih tinggi dari orang tua kita, jangan sekali-kali merendahkan. Karena bagaimanapun kita lahir dari sang ibu, menangislah di bawah kaki ibu. Kalau nggak ibumu, kalau nggak ada ibu, kamu nggak bisa lahir hari ini. Sampai hari ini kan hidup, nggak bisa. Ayah buat ahad. Itulah sampai ke alam bawah sadar. Saya tanya kalian dulu, berapa kali kalian mendoakan orang tua? Satu hari. Bangun tidur kalian mendoakan orang tua nggak? Yang paling dekat, jangan jauh-jauh, doakan dulu yang keluar. Doakan orang tuamu, doakan adikmu, doakan dirimu. Itu sudah sampai ke alam bawah sadar. Tidak diminta, dia datang sendiri dalam alam bawah sadar. Ada hubungan telepati, tahu tele, dekat jauh, hati ada hubungan batin yang dekat. Apa yang terjadi pada saat orang tua itu ada fenomena telepati, sesuatu yang sensasi. Kenapa sih anak ini? Kenapa anak ini? Bahkan dia Tuhan kasih petunjuk kehidupan dia sebagai anak-anaknya lewat firasat dan mimpi. Itulah hebatnya kalau kita sudah ke alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar, ketika kita tidur tadi malam, yang berfungsi itu alam bawah sadar. Sedang kita berhenti sejenak waktu. Kita bangun, lebih dominan alam sadar. Jadi ketika kita tidur, itu alam bawah sadar bekerja yang aktif, yaitu bernapas, tidur. Nah itu yang jadi pokok iman ini peristiwa besar tinta emas. Sekali-kali jangan lupa Tuhan. Tadi dikatakan jangan engkau melupakan Tuhan. Engkau harus mengajarkan hai orang tua kepada anak-anakmu, cucu-cucumu. Pada waktu saat berapa? Ada berapa itu? Ada berapa kali saat pengajaran dan hubungan ini? Saat apa aja?
Ajarkanlah hal itu, firman itu, perintah itu pada saat di rumah. Pada saat apa lagi? Dalam sedang perjalanan. Pada saat apa lagi? Berbaring. Pada saat apa lagi? Bangun. Berarti ibaratnya 5 sholat ya, 4 sholat ya. Kalau Islam kan 5 kali sholat, kita 4 kali. Ini kan jelas ya, bangun tidur, dan mau tidur kan berbaring dan bangun, itu udah pasti 2 nih. Diawali dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, diawali dengan hubungan dengan orang tua, dan diakhiri juga dengan Tuhan dan orang tua, hubungan kita. Nah, pada saat apa katanya? Di rumah, aktivitas di rumah, inti basis cinta emas yang ada itu di keluarga. Untuk emas itu tidak harus barang, properti ya, fisik. Emas itu adalah hubungan, keharmonisan, keselarasan. Baru pada saat kau dalam perjalanan, dalam perjalanan ini kan di sekolah, belajar sini, ke gereja, ke pasar. Kalau sekarang sedang dalam perjalanan, di mana perhentiannya stasiun-stasiunnya di sekolah, stasiunnya itu belajar kan. Belajar sini hari ini satu di stasiun, mana lagi les, mana lagi waktu ke pasar, waktu dia belajar kelompok, di saat dia bekerja di ladang, di toko. Bayangkan hidup kita emasnya. Tidak perlu validasi pengakuan dari luar, yang perlu validasi pengakuan dari dalam. Anak yang baik kalau dia merantau, dia akan sapa orang tua. Dia tidak asik sendiri. Mak, aku udah makan, kalau nggak ditanya, aku udah sarapan pagi, siang atau malam. Mak, aku udah makan malam. Hanya dikatakan aku sudah makan. Wah, itu udah cinta emas. Kalau di SMS bilang disapa, dia handphone nggak ada jawab. Oke lah, kalau baterai handphone habis, pakai nggak ada, nggak bisa kirim. Tapi setidaknya jangan terlalu lama, orang tua tidak tahu di mana dia dan di mana dia. Bayangkan hukum orang tua saya, abang saya kandung, juga orang tua saya mau masak bubur. Dibawanya piringnya, dikasihnya kadang mau saya dulu suap nggak? Ada ya kan? Kata makan mau suap, belum suap. Kayak hitungnya jadi piringnya ada bayi, itu udah dewasa, udah ubah. Tapi kan dengan di rumah enak makan. Belum pernah disuap makan. Bisa sakit kah atau bisa normal? Misalnya mama masak goreng pisang atau mana atau disuap ke mulut lagi, mau nggak? Ketolak nggak kira-kira? Jangan. Ya kan? Mama kayak ya, bagian. Mungkin ini dia tergerak pada detik itu dia ingat anak ini. Mungkin mama nggak kasih setiap hari makan ke mulut kita. Mungkin pada detik itu, titik itu dia punya dia. Dan pasti bahagia kan disayang orang tua. Bahagia nggak kalau mau dimarahi? Perlu bahagia dimarahi. Jangan sakit hati atau tawar hati sama orang tua dimarahi. Bahagia dia. Lihatlah karunia dia, jangan lihat kemarahan dia. Makanya kita terima kemarahannya. Tadi kita kesini dimarahin nggak? Tadi pagi siapa yang bangun? Mama, bapak kalian atau kalian? Tolonglah dulu kalian, udah bayar segini, duluan kalian bangunlah sebelum subuh.
banyak kita badan apa aku. Hanya bangunan juga sudah menang dalam perang. Perang apa? Perang siaga. Sampai kali apa itu bangun? Ada apa? Membangunkan itu manja. Sudah saatnya kita bersidi. Hanya soal bangun tidur, jangan manja, jangan dimanja. Dan kalau orang tua membangunkan, bangun. Presiden datang, bapak. Kau jadi presiden, jadi orang hebat. Gitu. Coba yang terlambat bangun orang tua. Bangun kau udah kayak cacing kau. Kayak orang apa kau, orang sakit ya. Jadi siapa sini pertama bangun dari di rumah? Nggak ada. Orang semak. Kalau belajar sini, belajar sini itu kan udah siaga dia. Nanti di belangko itu tertulis amanat firman Tuhan untuk apa namamu? Marsena Habia. Mengikutlah, yang kuasailah diri. Hendaklah kau setia sampai mati. Aku akan memberikan mahkota kehidupan. Terimalah pengajaran Tuhan yang kau pelajari. Itulah jalan kehidupan. Itu tinta emas. Apa lagunya itu dek? Tahu kan? Cowok-cowok. Harta yang berharga adalah keluarga. Emas yang berharga itu kata-kata salah saya. Apa lagunya gimana itu? Perlu jangan itu. Harta yang berharga adalah keluarga. Udah keluar dari rahim ibu kita, gennya ayah kita, apalagi itu berharga. Kau berharga apa? Darah O, AB, BA, darah B. Itulah orang Israel luar biasa. Sejak menikah orang tuanya langsung otomatis ini. Tahukah kalian? Ada 3 orang Israel jadi cerdas dan pintar yang hebat. Ketika sang ibu di dalam mengandung janin di dalam kandungan ibu, ada 3 sang ibu mendidik di dalam janin. Pertama, mendengarkan musik klasik, musik gereja atau musik rohani. Jadi orang Israel mulai dari janin sampai umur 12 tahun itu hanya nuansa musik rohani yang didengarkan, yang diberikan kepada janin. Caranya sang ibu bernyanyi. Bisa saja orang Batak nyanyi anak koki loh mau dia, nyanyi aja sambil masak sambil nyanyi. Bisa ikut lagu-lagu. Yang kedua, sang ibu berkata-kata dengan janin. Bangun. Itu tradisi orang itu. Kasihlah Tuhan alam ya. Kasihlah Tuhan. Terus perutnya. Dan yang ketiga, sang ibu belajar matematika. Membaca firman Tuhan. Ayat-ayat dengar ya. Kita yang pertama, akulah Tuhan Allah. Makanya orang Jawa cerdas, makanannya apa? Makanannya ikan dan sayur-sayuran. Kalau daging ini menimbul lemak, apa lemaknya? Orang-orang sayur tuh, wah bagus, memproduksi daya serap yang kuat dan ikan, asin dan peri, ikan.
Kalau dari ini sesekali aja, kalau betul kan nanti minggu depan kan baru mati ya. Memang ada kekuatan. Nah ini bangun Yahudi di iman, lalu diajarkan pada waktu di rumah, bangun, tidur, berbaring, dan sedang berperjalanan. Yang lain satu lagi apa itu? Yang lain apa kalimat itu? Membuat tanda di mananya? Tanda di mana? Pertama tanda di mana? Di tangan kan? Habis tangan di mana lagi? Dahi. Terus tiang rumah dan tiang gerbang itu keras. Itu gerbang. Kalau ada kerasnya, ada pagarnya di situ. Kalau kalian lihat orang Bali, coba kalian lihat orang Bali. Apa yang kalian lihat sebelum masuk ke rumahnya? Ada payung kan? Dari situ payung. Ada patung kan? Lalu ada patungnya itu ataupun pintunya itu dilapisi dengan apa itu? Warna apa? Putih dan hitam. Syukur. Orang Batak ya, orang Batak apa ya? Gimana apa ya? Nah, bagus. Kau sebelum masuk ke rumah. Ada. Orang Batak. Ada foto orang tua di situ. Ya. Ada foto di situ. Ada kata-kata di situ. Buatlah kata-kata beli Di rumah saya kalau masuk ke rumah mereka buah-buah roh. Dia 5 ayat 19 sampai 20. Kasih. Ada kata-kata itu bilang pula baca. Coba yang Anda ada Matius 21 ayat 2. Sampai masih satu ini masa depan kalian. Kita dulu masih dua atau masih dua di sana. Matius 21. Kita baca dua ya. Matius 21 ayat 22. Dua ya. Dalam apa saja kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tolong dulu sebelum kalian nanti naik sini, ada 12 ayat emas yang kalian hafal. Serahkan kepada saya. Saya ingin tahu dari ayat emas itu isi kira-kira per bulan dia bisa apa. Jangan pula pada mulanya alam kita pada hari itu ayat emas lah. Berapa ayat emas juga sih? Ya kan? Ayat emas juga tuh pada mulanya. Terus ada lagi ayat emasnya. Lagi ada tuh mengenai cinta pula ayat emas. Aduh. Tolong yang 12 saja. Pattern yang kalian saja, tolong. Nanti dari ayat emas itu saya kumpulkan. Jadi lihat ayat emas. Wah, ada yang sama. Wah, ada yang sama. Kalau ada yang sama di antara dia, kalau bisa jangan kalian kita sampai. Memang ayat emas dari diri ya. Contohnya hormatilah orang tua juga maksudnya dengan tertulis. Itu katanya 220 ini kan bilang bikin ayat emas bagus please. Atau bisa kalian ketik tulislah. Ini ayat emasnya maksudnya ini satu.
Matius 21 ayat 2. Dan apa saja kata dari Tuhan Yesus loh. Huruf makna itu yang kedua apa itu? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, tidak ada keraguan. Kalau tidak pas jadi yang diminta ini dalam minta kebutuhan kita mau ikhlas, kita mau dapat makanan minuman, berilah makanan kami yang secukupnya dari Tuhan. Jangan minta yang kita butuhkan, bukan minta yang kita inginkan, ngerti? Baru nanti kira-kira memungkinkan minta apa yang diinginkan. Tuhan seperti perempuan lah, 2 di antara 5 perempuan yang dia meminta cinta sejatinya yang pas. Dua dari yang perempuan. Kita laki-laki 5 laki-laki, 2 di antara 5 laki-laki kita yang masih dalam kita betul-betul membutuhkan cinta sejati. Itu udah stres loh. Nanti kalau menikah, apa nanti soal itu? Cinta yang sama kita nggak tahu. Siapa istri itu nanti? Tahu yang dia mencintai itu sampai mati. Yang membuat aku juga aneh-aneh. Karena kita lagi ini soalnya aneh dari Tuhan itu jadi aneh-aneh. Karena jangan aneh-aneh kan. Ya, kalau kita nanti tidak sama Kristus dan ke Islam. Maka Islam ini betul-betul palsu. Makin Islam makin tambah istri, makin kaya makin tambah. Ya kan ya. Kalau kita yang miskin sampai yang kaya raya tetap 1 istri, 1 suami. Hebat kan? Udah tua bangka udah mau mati pun tetap 1. Kecuali ceraikan kematian. Kalau orang kaya Kristus, kamu mesti mati mau kaya dia. Orang kaya, tak ada yang punya. Nah itu tadi, kembali lagi ke pokok iman kita yang kita bahas. Cinta emas, keluarga emas, hati emas, suasana emas. Berkilauan emas biasanya mengatakan, kenapa disebut emas 24 karat? Kita tahu nggak? Kenapa disebut emas 22 karat? Kita tahu nggak apa artinya? Kita tahu. Ada masih lebih tinggi. Hah? Ada masih lebih tinggi. Kadar emasnya lebih tinggi sehingga karat-karat nggak sanggup nempel. Karat-karat itu yang buruk. Bisa nggak yang buruk nempel sama dia? Bisa saja. Tetapi tadi di saat di rumah, di saat sedang berbaring, di saat bangun tidur, di saat kau sedang dalam perjalanan, kalau tetap terhubung dalam Tuhan Yesus dan dalam orang tua itu ya, kualitas emasnya sangat tinggi dan tidak ada karat di sana. Mau kena banting matahari, hujan, kepahitan hidup, kesuksesan hidup. Kepahitan hidup kita tidak mencela Tuhan, kesuksesan hidup kita kaya raya kita tidak sombong. Wah, itu emas. Coba bayangkan semua jemaat kita ini yang hadir di gereja, anak sekolah itu sampai orang tua, emas semua. Bagus sudah, bagus lah. Udah kecil kita dan sudah kakak, remaja juga emas, di sekolah juga emas. Ada peraturan jangan bawa handphone, jangan bawa handphone. Kalau handphonenya disuruh ditaruh, sana taruh. Gunakan handphone yang bagus-bagus. Kamu boleh diperguli. Dipecat kepala SMP Negeri 1 Kerawang ini. Gara-gara menegur anaknya wali kota naik mobil ke sekolah. Terus
parkir sembarangan, ditegur. Masa kita belum ada itu sombong. Ada peraturan kok ke sekolah itu kalau Kang Dedi lupa kalau ke sekolah jangan naik motor karena sudah ada donasi 1 kilometer dari titik sekolah. Tapi kalau 10 kilometer atau 40 kilometer bisa naik motor, jalan kaki. Nah, beda gubernur beda. Sini gimana ke sekolah? Naik motor. Jauh rumahnya. Dekat naik motor juga. Rumah yang satu dekat, punya 3 meter, naik motor juga. Kalau 1 kilometer, mau pendeta ini kalau banget tuh, nah itu mana ada juga yang jalan kaki, motor semua ini. Ya, jelas ada motor. Tapi parkirnya bagus banget juga parkirnya. Terus bukan naik motor kan bukan jaga-jagaan. Oh ya. Ya kita tadi silakan. Pakai emas di sekolah, gunakan ini, gunakan yang ini emas di sekolah, tapi itu jadi karat, tahu karat, boleh gunakan yang nggak enggak. Kita bebas dalam segala hal, tapi kita terikat satu hal, yaitu bersama Tuhan. Hanya satu yang dulu peraturan dari taman itu, buah pohon di tengah-tengah itu jangan kau makan, yang lainnya bebas kau makan. Tapi setelah itu lulusan muncullah 10 peraturan, itulah hukum Taurat. Kita pertama sampai kita 10. Nah sekarang sudah muncul lagi, ada perasa 50 peraturan di rumah kita. Mungkin yang 10 ini satu hal, 10 nih. Pulang ke rumah jam berapa? Peraturan orang tua. Jam berapa dari pulang ke rumah? Peraturan lingkungannya kalau pulang jam berapa paling lama? Jam 3 malam, jam 12 malam, jam berapa paling terakhir? 10, 9 di Medan, dia 9 dari pengatur jauh. Naik ke sana juga, dirampok motornya, dibunuh, diambil, atau dompetnya, diambil. Nah, ada 9 itu, udah berapa? Ada 11 kan? Apalagi peraturan di rumahnya. Hanya itu doang. Disuruh berdoa mau? Itu peraturan. Itu peraturan kalau disuruh, itu peraturan itu. Itu peraturan apa lagi? Peraturan. Cuci piring atau cuci pakaian ada? Ada. Ada lagi ada. Ada. Kita lakukan para itu cuci piring. Perempuan ya. Terus kami suruh bantu bapak mama lah, keluaran, amin. Nah itu tadi tidak tanggung-tanggung ya, di tangan, di dahi, mana lagi, di pintu, di bawah, di tangan, di dahi mana itu lagi? Ada berapa titik? 4 ya? Hah? Tangan dan dahi. Tahu nggak di dahi? Mata ketiga nih. Ini mata ketiga. Coba dulu ketiga ini. Harus kita di sini. Ini namanya kelenjar pineal. PNIEAL. Itu kecil di sini. Ada di sini ada ini mata ketiga. Tahu mata ketiga itu apa? Pusat, ya pusat mata ketiga. Kalau mau tadi pusat lagi ya, ini tadi pusat itu tidak. Tapi untuk beralih kepada Tuhan dan orang tua mata ketiga. Bayangkan kalau mata ketiga itu ada di dalam. Keren ya. Kenapa orang dia ada titik sini?
Kalau warna merah dia masih nggak gadis. Kalau warna hitam warna itu dia menikah. Kalau laki-laki dikerjakan. Jadi gampang saja mengetahui oh ini nggak gadis. Kalau dia udah menikah, dia nggak mau bawa dirinya. Karena tapi ada kelemahannya. Kelemahannya jadi setan-setan. Ada orang tua, coba kasih diriin perusahaan. Jadi hati-hati ya. Kalau kita sudah bersama Tuhan, bersama Tuhan adalah waktu ini. Tuhan mau katanya malaikat Tuhan menjaga dia. Ada namanya apa? Istilah podam, tahu podam? Penjaga. Atau kita disebutkan dengan malaikat. Karena ada malaikat ini. Ini ada satu gambaran, satu lukisan. Kalau lagi seperti ini, di belakangmu ada gambar malaikat, sebelah kanan, sebelah kiri gambar setan, bertanduk, malaikat setan. Datanglah tamu, lihatnya ada satu ruangan. Ini gambar. Jadi kok ada di balik background gambar itu ada gambar malaikat, saya tak tahu maksudnya. Jawabnya lah, ini tergantung gambar ini. Maksudnya, kalau aku bersama Tuhan malaikat menjaga aku. Tapi kalau aku lupa Tuhan, lupa orang tua, setan yang datang, you know. Jangan lupa, tadi apa mana kata lupa tadi berapa kali saya lupa dosa? Tadi, kita kata ulang. Coba kata di ayat mana kata lupa tadi mana? Lupa tadi. Kata lupa jadi lupa. Ayat berapa? Ayat kata melupakan. Cari dulu. Nah kan film jadi makanya lupa kan? Ayat 12 ini. Oh, coba kita baca sesama, kita baca ayat 12 dua ayat. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kata yang bernas, kata lawan lupa apa? Lebih dalam lagi. Takut, coba baca ayat 13. Engkau kepada dua ayat. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, kata lupa ingat ya. Tapi ada lebih dalam. Kalau kata lupa itu takut. Kalau sudah takut, lupa itu jadi hilang. Dan datang gereja ini, kalau takut akan Tuhan, lupa yang enggak benar. Setiap minggu kalau boleh takut akan Tuhan, otomatis melebihi kata ingat. Apa kita keberapa itu? Sama-sama kita coba kita keempat. Kita keempat dua ya. Ingat dan kuduskanlah Sabat, nama rencananya engkau akan bekerja. Sampai itu aja dulu. Ingat dan kuduskan. Itu kita takut akan Tuhan setiap ini. Sudah melebihi upgrade yang harus ingat, takut tapi udah pasti datang. Kalau kalian ngomong orang tua, kalian takut nggak? Takut dalam arti bukan takut dimarahi, takut menghormat dalam arti menghormati orang tua, takut dalam arti menghargai orang tua, takut itu artinya menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan takut akan Tuhan itu artinya takut akan orang tua itu artinya
kita mau pasang akun atau pasang akun apa ya, memuliakan Tuhan, memuliakan orang tua. Jadi itu ya, satu gambaran ingat aja, kalau kalian berfoto, buat foto kalian di situ, sebelah kanan kalian itu malaikat, sebelah kiri kalian itu setan. Tergantung kalian, kalau kalian melupakan Tuhan, melupakan orang tua, melupakan dirimu, setan yang datang. Tapi kalau kalian mengingat Tuhan, mengingat orang tua, mengingat dirimu, hal yang baik, malaikat yang datang, malaikat menjaga kalian. Bagaimana surat kita? Ya, surat menumpuk itu ya. Sudah mulai agak-agak akan mengenai. Kau kenapa nggak selamat begitu? Karena hujan, Mas. Ya, tadi. Iya, kami ini berhenti. Kan hujannya ada petir juga di sana, jadi takut. Tadi yang datang pertama dari Prayo 2 orang, Kemankan hujan juga. Terus tanya tadi si Raya, biasanya berdua berdiri atau bagaimana? Ya, aku juga kan ini nggak ada beritanya, berangkat ke sini. Kalau dalam hati saya semoga datang, nggak ada berita di UPA ya kan? Kalau misi sama nggak ada kan? Kita doakan juga ini si Frando, Frando ya. Kamu kejadian ini satu, memang kau sakit di jatuh dia, tapi masih bersyukur kan? Masih hidup. Aku ini dengar dari berita di Sermon tadi malam, lapor dari semua. Padahal aku cuma mau bapak kota sekolah ini. Berita kamu itu kalau sudah tahu. Pulang dari ibadah minggu ya? Iya. Di simpang apa? Simpang apa? Tunggu sesawang. Itu memang tikungan saja? Karena ada kucing. Kucing lewat, sebelah Iya. kiri atau sebelah kanan dari Kanan. nyebrang? Iya, kucingnya nyebrang lari ya. Kucing hitam? Kucing biasa warna abu-abu Besar? besar. Ini besar. Kau kecepatan itu berapa kilometer? 65. Memang kalau motor ini kalau ada kucing atau anjing goyang ini, Iya, goyang. Terus kucingnya mati. mati. Jadi kau pinggirkan. Menikah. Ada yang menolong kau? Ada. Itu apa yang mengirimkan kucing? Jadi gimana? Oh katanya nggak sekolah 5 hari, betul? Iya. Absen. Jadi harus pakai obat Cina ini supaya hilang apa itu orang. Bekas hilang. Pertanyaan. Ya, sampai boleh. Gitu ya. Ya itu orang tua itu kan gitu dengar berita anaknya itu nggak bukannya aja kayak biasa dia cium aspal, tahu cium aspal itu gitu. Sampai sini pernah jatuh. Aku pernah jatuh dari ini. Maka ya, sepeda motor jet korek, Suzuki jet korek dulu. Yang keluar asapnya itu timbalnya. Wow, udah gagal aku itu. Aku saya di dalam keluar keluar. Doa jalan aja, panen ada panen. Sosok hukuman hebat, yang benar sih jatuh. Untuk ada mobil lewat itu mati saya. Saya harus bersyukur nanti. Dengar kata saya. Nah, kamu di situ ya. Nah itulah kita kadang-kadang ada karena sengaja saya kelewatan, kamu karena buat sengaja kucing lewat. Mungkin kucingnya itu sering makan ikan yang dicurinya. Betul. Hati-hati ini. Ada kucing di rumah ya? Lihat tanda-tanda. Kalau kucing mau makan, mencuri makanan di dapur, dia makan bahasanya kalau situ bunyi karena dia tahu ini barang curian. Tapi kalau kucing kita kasihkan makan, dia tidak makan. Kurasa kucing sering mencuri makanan. Jadi satu sisi kucingnya kena hukum,
istilahnya juga ya nggak tahu lah karena aku laki-laki juga tahu kan. Itu pasti tikungan. Pasti. Ingat, tikungan jangan kencang-kencang. Karena posisi ban itu dia nggak melekat, nggak, dia miring. Sedikit ada pasir, ada batu, ada lagi kucing lewat, langsung dia jatuh. Ya, kalau tikungan itu udah lari nanti tidak perlu temukan. Namanya tikungan. Tikungan itu berbahaya. Tikungan manis, tikungan maut, tikungan apa namanya, semua tikungan. Saya diingatkan istri, ingat mobil, aspal tikungan. Ini kan enak. Ada apa-apa kan kita kejut spontan ya mengingat. Jadi kalau ada benda-benda atau apa, gilas saja semua. Karena kucing lewat, gilas. Karena kita yang spontan putar gini langsung tuh orang mati lah. Karena ada kucing itu mati, orang kucingnya jahat, mungkin kan sering mencuri ikan atau anjingnya suka curi makanan. Oke, kita istirahat dulu ya. 10 menit. Sambil kita gerak-gerak gini deh. Coba gini deh. Kalau boleh habis dulu bicaranya. Ibarat. Jadi kita kembali, darah itu kembali ke sini semua. Terus gini. Udah. 2 gerak aja. 2 lagi. Pasti enak. Oke, kita minum kopi dulu. Setelah duduk ini. 10 menit ya. Salad deh. Betul.
Ke rumah kau? Mana bisa loh ngor, aku sama leader cowok Ya latihan. kan kau masih ke gereja, kan kau masih ngambil keripik ya ke gereja. Kau mau sendiri sama si Winnie di situ? Maksudnya? Maksudku kayaknya pergi ke rumah gue kalau kamu sama si Winnie sama si Winnie. Maksudnya apa loh ngor? Masa goblok anjing? Masa apa? Selajan itu. Malam ini. Iya, kalau kamu sama si Winnie sama si Winnie. Terus? Bukan, maksudku tuh kan aku mau ngantar keripik lagi Ya ke itu gereja. aku masih ngantar keripik. Jadi selesai, paling aku udah selesai baru ke rumahku. Selesai sama leader. Ya udah. Kalian semalam susah nggak sinyalnya? Apa misalnya? Bisa ya? Tempat aku nggak ada cok sinyal. Biasanya jam segini toko Aiwan buka tak? Buka terus sih. Dulu aja baru buka, udah buka nih. Ini apa? Ya nggak sih? Melakukan. Melakukan di dalamnya. Sawung nggak sih yang ini deh? Nah, yang cuma ini. Ya nek babi itu semua aja tak sih? Siapa? Itu. Si pendek tuh. Aku kan beli sedikit aja, enggak. Aku saya ikut Natal. Masuk aja dia pas Natal aja. Aku usir kemarin lagi semua. Macam iya itu selibar. Jadi aku bilang aku ngapain datang? Nanti pas di jalan itu kan habis lah kayak sial. Jadi aku tuh gak malu dia tak berotak. Terkejut aku betul itu tiba-tiba kan aku belok pokoknya aku belok ke toko orang langsung aku tengok lah cek kita ke kiri sama Apa aku bilang apa? apa ya aku bilang kayak "Ih, mati lo kak hujan 2 kali sih tak salah gitu." Aku lewat dia udah baru pergi baru kayak kan. Nah, Udah lihat kayak itu aku mikir, anjir semua nih masa habis sekarang datang lapang. Belah lah, aku tuh tunjuk lo di sini terang. Aku tadi basah-basah belum bilang sampai sini panas. Ih Panas, anjir panas. Sena ambil dadanya. Gila sama. Aku ajak sini. Ya aku bilang aku biasa kalian tuh. Santai lah bang Dia bang. marah-marah kan terus ya. Nanti kalau marah-marah awet mudanya hilang. Kau tuh si apa? Siapa? Apa? Perannya Elizabeth. Elizabeth. Kotaknya Iya loh, Elizabeth itu lembut. Ah, ini sudah jelas tak?
itu cuma dari hari Rabu. Habis kan nggak diterima. Nggak ini. Kenapa? Rabu. Rabu. Gila bisa melangkah. Lalu dia langsung ada 5. Dia masuk. Kenapa? Dari silaturahmi. Nangis aku. Kak ini untukku. Enggak, untukku. Makasih. Baru terasa lebihnya sih. Kalian kok nggak sejuk-sejuk ya? Dan apa nih kayak gitu? Mbak, pada siap kan? Kalau aku tungguin. Kok kenapa sih di situ gua tuh pas meeting lah? Oh gila kok. Ini bantu aku dulu ya. Sini dulu. Ada coba abang aku dulu. Brand, biasa dulu Brand. Kita aku dulu pulang ini. Aku dulu ke Brand. Dia udah tutup. Ya. Yang bawa postal ya. Stina. Tanya lah, kalau kalian ngamen terus, tanya yang nggak bantu saja ikut nantang. Kayaknya ada yang kurang-kurang dari sini, makanya aku udah lupa. Apa mau pulang-pulang? Pas kita bawa beli RST tuh, aku belanja lah uangku kan. Apa? Itu tak ada. Apa aja yang bikinnya? Kemarin bapaknya. Tak ada. Pas, enggak. Pas 100 ya. 100. Kalian lagi ngitung duit kan tiba-tiba mau masuk. Emang nggak boleh sama. Masih ngomong sebentar. Sama. Berapa 100 tadi? 100. 100. Percaya sama aku. Ini terus ikut. Aku juga heran ya, karena itu orang itu nggak pernah datang lagi kak. Karena kayak gitu. Ya si Ana, ini datang karena ya Ana datang lagi bilangnya dia malas. Karena yang bilang ke adiknya dia pun ngasih tau ke aku. Kasus. Belum. Ini ada lagi loh. Ada 20 lagi. Di sini ada. Ini ada 20. Kalau gitu buat kulinya aja. Nah ini ada. 10 Ini loh sial. Astagfirullah. Kemarin tuh ada cicilan apa? Panas. Tak ada. Ada di 50. Nah 50 pasang. Itu kan. Ini 20. 770. Nah, berarti 770 ini. Diklik kan. Ya nggak boleh sih, nggak boleh diklik. Apa ini maksudnya? Diklik aja, karena ada 1000 ini kan.
sekolah angkatanmu sekolahnya apa? Dengan aku. Bukan lesinganmu, ada berapa kelas gitu? Kita bisa. Anjir. 6 kelas. Sudah. 120. Itu berapa tadi? 40. 1.200.000. 120 aku ya emang. Itu 770. Nah, potong dulu ya, coba. 1.200.000 tambah 770, coba. Gece. Berapa? 1.200.000 tambah 700. 1 juta. Salah itu makin salah kan? 1.700 ditambah 700 70. 2 juta pas. Kenapa kita seri? Apa lagi? Oh, berapa? 2 juta bos. Masuk ke Apaan mau berapa? beli? Terus banyak. Beli nariknya susah. Atau Karena cepat ada balik aja putar-putar lah. ada yang kayak spidol atau segala Cepat macam balik kan. aja dari sekolah itu. Atau digorengin, masa harus kumpang dulu? Itu kan namanya 20.000. Iya kan bisa. Kan murah. Udah 2 juta aja ya? Dua lagi kira-kira biaya lah. Ah, salah deh kayak 150 lebih. Hapus. Mobil apa? Dua kali. Udah, jadi aja. Biasanya kan sampah orang. Udah. 30 kali 10 berapa? 300 kan? Nah, 200.000 lebih. Tambah 7, 14. Waduh, bapak temen. Salah satu lah. Nah, 314 kali stiker. Stiker. Untuk di keripik-keripiknya. Pakai stiker. Iya nah, nggak resmi anjir. 7.000 tapi banyak kok. Oh, kayaknya Stikernya belum lagi kita buat. oh enggak, udah semua aku pikir karena semua di tengah malam. Enggak bisa. Aku bikin sendiri, ini kan acara Natalku. Natal kita aja. Jadi nanti malam siapa aja? Kalau aku doang kok ikut. Tapi kan kamu kan sama takut aja kan. Aku tak tahu yang terkuat atau enggak, kayaknya Natal. Kok gitu baru sama kita pulang nanti. Adanya aku dengan Elsie. Kayaknya dia si Mindro naik motor sendiri kan, menelepon Chelsea ya. Ngomong apa? Si Elsie numpang sekalian mau keripik nih dan serau sekolah. Nah, mau keripik baru taruh ke gereja sekalian motokin stiker. Semua kan udah terpotong stiker dan apa sih itu berarti tinggal ditempeli kan, nempel itu sekejap nanti. Habis itu langsung ke rumahku, tinggal bikin jelinya. Terus subuh-subuhnya baru aku sama Cyril aja yang motongin sama buat sausnya, mayones sama. Lebih bagus lah kayak gitu. Itu kan tahu kita, tapi kayaknya nggak buat stand bazar. Kita nawarkan ke orang-orang. Rumah-rumahnya. Enggak ada tuh bawain 5. Alhamdulillah ini enak tuh mau gitu. Enggak, kita nggak nunggu, kita ke orang. Biar jadi aku yang apa? Aku yang ngasih ke Jali, kalian ngurus TV aja. Karena udah bilang sama adikku, Ren, kami ada salad jelly. Kasih tahu ke orang-orang kamu, jadi satunya 5.000. 5.000 saja. Kenapa nih? Balik modal itu nanti. Boleh lah, jadi cuma berapa? Untuk air banyak. Namanya cuma paling mau Jadi dua. enggak, jadi ini aja. Paling buah satu, kita iris-iris kecil-kecil 1 cup. Di atasnya itu aja, sama keju. Mereka mau kita dua loh. Kalau gua nggak bisa gua. Rencana aku pakai buah naga. Buah naga sekitaran Semarang, kayak sama bapakku. Kayaknya sama aku juga beli 1, potong kecil-kecil, masukkan 1 di atas yang kayak pemanis. Cuma segitu aja. Nah,
Itu jual 5.000 kan? Jadi kamu berapa? Makanya dia minta 20. Beli rabu. Ya itu tak sampai 20. Udah. Susu kental manis beli aja yang saset. Yang harga 2.000 itu satu. Antar lah tahe. Kalau nggak ada 5.000 kita dapat 20, otomatis udah 100.000. Modal kita cuma Kayaknya sekarang berapa tuh Pak? di rumah ngurus. Berarti kami ambil. Sorry. Itu kan 14, kayaknya nggak 14 ya. Apa nih? Ini untuk si dokter itu Berapa 14? Berapa Pak? Berapa sih? 10.000 dari 15.000. Bentuk satu garis kolom diagonal untuk memulai hadiah terus di bonus. Aku kan murid anak-anaknya. Oh di sini ini ada. Dia rasa ada 15 pedas, 15 ori. Nah, tapi apa yang kuning tuh? Yang lebih kuning tuh? Ya boleh 10 buat mama nih. Ya 10 berapa kan? Dulu. Oh ya udah. Kita jual tadi 15 atau 18. Pertama kita 18 kan dulu. Kalau Mbak Anu Baru udah 15. Tapi uang kau ada kan? Apa? Uang biji Pocket lah. 20 berberas di sini. 15 aja. Agak besar ini. Ini kalau 70 pun orang mau. Kalau nggak 18 karena biasanya 25. apalagi yang ubinya kayak gini. Crispy, kita pakai ini crispy. Aku nggak tahu crispy. Aku merasa. 20 atau 18 lah ya. Karena di pasaran biasanya 20, 25. Ya 18 aja. 18. Itu. Bakar itu. Bakar Nah, itu. sudah. Ingat lagi. Jadi lagi-lagi ya, lagi-lagi kita tinta emas dari pendidikan pengajaran itu contoh kepala sekolah SMP Negeri 1 Sukabumi yang dipecat, ya kan? Tapi akhirnya langsung ditangani Presiden Prabowo oleh Menteri Luar Negeri, dia kembali jadi guru. Jadi jangan flexing, jangan itu karena kesombongan. Kalau ada aturan pengajaran di sekolah ikuti dia. Kalau rambut panjang ikuti, pakaian begini ikuti, maksudnya laki-laki yang panjang kan. Jadi kita harus ikut ketetapan dan aturan yang dari Tuhan dan dari sekolah atau di mana saja yang membawa kita supaya baik. Nah, termasuk handphone ini. Saya ini. Nah, itulah begitu hebatnya orang Batak, begitu hebatnya orang Yahudi sehingga dari orang Yahudi 16% itu mereka orang Yahudi peraih Nobel pencipta penemu Albert Einstein,
Thomas Aquino, penemu lampu, mesin uap, mesin perang, Google, Mark Zuckerberg itu orang Yahudi, Facebook. Wah, sempat Mark Zuckerberg ini tinggal di kuburan. Kalau kita baca profilnya, itu Mark Zuckerberg itu tinggal di kuburan, tempat dia kerja serabutan. Tapi dari bisnis kecil mulai. Charlie Kirk yang tewas itu di Amerika, dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Meskipun dia meninggal, 1 minggu sebelum dia meninggal, dia ditanya oleh di podcast, kamu mengapa memberitakan Tuhan Yesus? Ya, dan Yesus keselamatan dalam diri saya. Kamu tidak takut mati? Tidak. Itu suatu kebanggaan iman saya. Artinya dia mati dalam Tuhan. Berbahagia orang mati dalam Tuhan. Ya, tapi kita bukan menginginkan kematian. Nah, itu tadi kembali ketiga tokoh iman besar kita itu tadi, ya, kisah teman pengajar. Ini Tinta Mas, keluarga Mas, pengajar Mas. Temukanlah emas itu dan hayatilah dan hiduplah dalam emas itu. Selalu emas itu kita simpan. Ada emas kalian? Kalung, cincin, anting-anting dari kaum perempuan, itu biasanya disimpan khusus dan dia akan dipakai pada hari-hari tertentu. Artinya apa? Emas itu berharga. Dia harus dirawat, disimpan dan dimiliki sampai membahagiakan dirinya. Laki paling tidak ada yang punya dompet gitu ya. Laki itu dompet, ada uang, dompet, cari. Perempuan sudah pindah kecantikan. Agak masalah. Jadi itu cinta yang mahal. Dan kembali ke peristiwa, ini namanya peristiwa kejadian besar yang bagian dari Pentateuch. Pentateuch itu ada 5, kitab kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, dan usulan. Itu artinya buku-buku besar, ada peristiwa besar, ada kejadian besar. Nah, setiap hari sebenarnya ada kejadian peristiwa besar. Matahari terbit, tadi datang hujan, itu peristiwa besar. Jadi peristiwa besar tidak harus menghebohkan, tetapi yang kita sadari bersama, sadari pribadi. Nah, jadi si Marcella terjadi peristiwa besar tadi di tengah bar. Tapi dia datang, ini peristiwa besar. Terus si Aldo, ada peristiwa besar, itu kejadian iman. Tidak harus selalu sempurna ya, tidak harus selalu mulus ya. Kayaknya nggak mulus nih, ini senang jahitan. Peristiwa besar juga dulu, saya kecelakaan. Tapi mudah-mudahan kita nggak ada kecelakaan ya, amin ya. Jangan lagi kecelakaan. Nah, kembali ke bagian terakhir tadi, coba baca dulu. Bagaimana yang saya tulis? Ada alin yang terakhir itu apa? Ya, selamat gabung lagi yang siara ya. Kau dengar suara pendeta? Ya. Apa? Coba yang terakhir apa? Haruslah pengajaran itu diikat sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu serta haruslah engkau menuliskannya pada telingmu dan pada pintu gerbangmu. Ada itu kita lakukan secara fisik? Nggak ada ya? Ada di dalam plan? Simbol salib atau nama Tuhan nggak ada, di dahi nggak ada kan? Di rumah nggak ada. Tapi mohonlah di rumah kita tulis atau kita beli pakai uang sendiri, ada kata-kata satu aja ya. Ada di rumah kan, ada kita. Ada rumah, ada kita di dinding apa tulisannya coba? Kami seluruh keluarga kami bersama pada Tuhan. Di mana tulis? Nggak ada. Ada betul. Nah, kau ada? Tulisan di rumah. Ayat Mas. Ada, kamu ada? Kamu? Tidak ada. Nggak ada. Kamu?
Ada? Apa nama tulisannya? Terus mata yang lupa. Apa kata-kata di sini? Saya ada kalimat. Lupa. Kau ada di ruang? Kau? Aduh. Mulai hari ini PR yang kedua. Tadi pertama bangun tidur lebih awal, walaupun nggak sempurna, tapi usahakan lebih dominan. Ada perubahan dalam diri dia. Kau tadi siapa bangun pertama di rumah? Bangun pertama Adik? enggak. Mama? Bapak? Opung kayaknya. Opung. Karena kan opung itu kalau bangun itu yang pertama bangun lebih awal, dan kedua tulisan ayat masih di buku klien 12 ayat-ayat yang suka, yang menyentuh hati. Yang ketiga klien tahu bapak mama, misalnya kertas saja atau ketik di print dan hati atau apa, satu kertas doang di kamar klien, tempel kan pakai lem nasi, itu lem nasi, tahu ada lem dan nasi itu aja. Satu aja pas 12 itu, udah paham? Nah, terus ketiga foto kirim ke grup. Nah, bahasa mata foto kirim, yang kamu sudah ada kan foto. Tapi kalau mau dari diri sendiri bikin di kamarmu boleh. Itu mungkin film bapak, yang buat film itu film bapak mama ya. Pilih-pilih sendiri lah, pilih sendiri. Ya, mutiara juga ya. Tulis ayat emas di kamarmu. Tempelkan pakai lem nasi, nggak ada lem beli. Foto kirim ke grup. Ini PR yang ketiga. Bangun lebih awal. 12 ayat-ayat emas firman Tuhan. Tempelan. Kita praktek loh. Kita ini belajar bukan di sekolah, teori doang. Praktek nih. Lalu yang berikut pengakuan yang percaya, itu PR keempat juga sudah hafal mati sampai lebih hafal daripada Pancasila. Dan dua bapak kami itu ajaran dari Tuhan Yesus langsung, yang hal-hal yang bersifat langsung dari Tuhan hafal habis. Dua bapak kami bahasa Batak, bahasa Indonesia. Terus pengakuan iman rasuli bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Nanti kan terukit dalam batin deh, di otak, di jiwa, di batin. Terus janji kalian kepada 5 ya, dengan tuliskan kepada Tuhan. Sebetulnya janjinya aku setia padamu Tuhan. Baik. Dan aku tidak akan aku setia padamu Tuhan sampai mati. Atau kepada Tuhan, terus kepada Tuhan, terus kepada orang tua, terus kepada apa lagi? Di gereja. 4 kepada diri sendiri. Kelima, abang dan adik. Puji Tuhan, kan nggak ada anak tunggal kan? Mengalami anaknya adik, berbahagia. Kayak pula anak tunggal, aduh, nggak ada adiknya, nggak ada kakaknya, nggak ada abangnya, susah. Tapi itu pun bersyukur. Tapi di sini ada yang tercecer, siapa ini? Siapa ini? Sini. Saya ambil. Ini siapa ini? Tolong di cek ini. Belum saya baca. Ya mau. Pulang buru-buru kau sekitar di sini. Nah, mau habis waktu kita sebentar lagi. Kita sharing-sharing aja. Gimana? Adakah perubahan selama kalian 9 kali dari sini, 4 kali di bulan Juli, 4 kali di Agustus, 2 kali ini bulan September, 3 kali ya. Sekali pertemuan. Ada perubahan kira-kira? Yang tadinya kayaknya nggak biasa jadi biasa, jadi saling baru. Ada
Misalnya bangun tidur, masih susah bangun tidur dari lebih awal. Nah, terus ada perubahan dia dalam bersikap pada orang tua, itu biasa aja. Pernahkah kalian berdoakan orang tua tidur? Itu pertama kali. Dari dulu, itu pernah orang tua, dia tidur dengan bapak kalau ngomong. Oh. Jangan doa orang tua dari jauh bisa aja semua. Tidak orang tua. Tatap dia sekitar 1 menit pun. Apalagi ayah dia tidak capek susah. Coba kita berdua di depan pelaknya. Coba dulu itu kita mau mencoba menyentuh hati kita sendiri kepada orang tua. Jadi tolong merubah hatinya ya mutiara juga bangun tidur lebih awal. Yang tadinya nggak pernah nyuci piring, yang tadinya kamarnya berantakan, ada perubahan lah, apa sesuatu berubah. Nanti dia orang tua sama pendeta apa? Lah suara berubah di luar. Lalu semua orang nak stres orang. Ini udah bersih. Kamu punya diri yang piring. Kau salah aku. Jadi dulu itu lau sikura. Ayo. Orang lalu dulu orang makannya. Maksud perubahan deh. Coba nanti tuliskan apa sih perubahannya setelah apa yang sendiri. Tuliskan satu perubahan. Aku tidak lagi sering malas. Tuliskan ada satu hal yang perubahan yang begitu. Jangan paksakan, memang fakta ya. Kalau nggak ada, kosongkan dulu, nanti isi. Ngerti? Perubahan dalam diriku setelah belajar CD titik 2. Posisi dulu sekarang. Kalau sudah ada perubahan, satu aja perubahan itu udah berhasil untuk diri kita sendiri. Bukan untuk pendeta, apa itu pendeta? Pendeta jadi laporan dari orang tua. Nanti saya tanya orang tua di wawancara, Amal Minang, ya Amal, wawancaranya. Karena udah perubahan dari kamu anak tahun, si Aldo, ini adalah untuk nak mulai mana Pak membantu aku tidak aku hanya satu hari langsung berkembang senang kali lagi. Enak suara nggak? Nggak yang mana nggak ada terus ngeri gitu ya. Ada perubahan ya mulai dia mendengar nasihati nggak langsung melawan anak ini diam aja dia. Apa sih yang dimarahi orang tua yang melawan? Kemudian kayaknya dia itu udah mungkin sebenarnya nanti di samping bapak kamarnya ada perubahan, ada nggak banyak tuntutan lama, ada perubahan, ada udah mulai rapi rumah sampah kamarnya, nggak berantakan terus, ada perubahan, ada apa aja lah pokoknya. Tapi merasa orang tua nggak mungkin berbohong nanti kalau saya tanya. Berbanding luruskah perubahan yang ditulis itu dengan ucapan orang tua? Saya nanti wawancara ini dipanggil satu-satu di mereka keluarga sini orang tua. Ada emang perubahan dari kamu Sumarsono masih beda emak bapak nak lo omak nak bisa memang siapa kelas satu lah anak lo Sumarsono apa lagi murah-murah banget dia bisa menurut awal omak kasih anu profesional aman dong mari gas memang dua
70. Yang tadinya terlambat ke gereja, dia juga terlambat. Yang tadinya pulangnya lama-lama dari malam jadi jam 4:09. Oke, sampai di sini dulu. Itulah lagi-lagi yang perlu ingat ya, peristiwa besar pengajaran pendidikan ada menjadi bagian pokok iman kita, merawat diri, mengasihi Tuhan, orang tua, diri sendiri, terus ingat-ingat berulang-ulang terus turun. Ya, silakan sampai kedua kita. Ya, kita mari sampai nomor. Mari Humanitas yang nomor 20. Nomor 20. Terbuka, Mak. Yesus hamiro disun asa masih hamuluan 3, 2. Yesus hamiro dison asa masih hamuluan ipero mautuson jalabai mapardomuan niton dituton dinami unamat patrohanami. Baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami telah selesai belajar sini pada hari ini Tuhan. Berikanlah itu bekal dan ilmu untuk kami ke depan Tuhan. Tuhan berkatilah mengajar kami, berikanlah dia kesehatan, panjang umur agar bisa mengajar kami ke depannya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, lindungilah kami dari mara bahaya agar sampai tujuan kami dengan selamat Tuhan. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami agar tidak pernah bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih ya. Saudara saudara ya. Awas tikungannya, jangan tikungan sekarang, turunkan gas sekarang. Ya, shalom yang mutiara ya, sudah selesai ya, sudah sehat. Berdoa ke orang tua, dirimu, amin.